kembali di video Ibu ya. Kali ini kita membahas mengenai function di dalam PHP ya. Nah, Ibu harap ketika kamu menonton video Ibu ini kamu tetap semangat ya, sehat selalu, fokus untuk belajar. Oke, Nak? Ya, di video ini ya Ibu akan praktekkan bagaimana penggunaan function di dalam PHP ya, bagaimana cara memanggil function. Oke. Dan di sini kita menggunakan text editornya itu Dreamweaver ya, dan web servernya itu Exam. Lalu untuk menjalankan si file PHP-nya ya atau melihat hasilnya itu kita menggunakan browser yang namanya Chrome. Oke. Baik, berikutnya kamu tonton video Ibu dari awal sampai habis ya, supaya kamu paham ya, kamu paham bagaimana penggunaan function di dalam PHP. Oke, Nak? Tampilan si makromedianya ya, bisa kamu perhatikan di sini. Kita pilih dia PHP, sudah. Ini dia bagian code, split, design ya. Di awal membahas mengenai Dreamweaver sudah kita bahas apa itu code, split, dan design. Code tempat untuk mengetik program, desain untuk tempat merancang tampilan halamanmu, split, ini split gabungan dari si code dan desain ya. Ini code, ini desainnya. Sudah? Ya, langsung saja kita masuk ke bagian code. Ini udah otomatis bawaan si Dreamweaver-nya, kita hapus saja semua. Ya kan? Delete. Nah, langsung kita masuk ke contoh pertama penggunaan function. Tapi sebelumnya ya Ibu tambahkan di dalam function ini ya ada dikatakan dengan parameter dan ada dikatakan dengan argumen. Nah, apa itu parameter? Parameter ini merupakan variabel di dalam si functionnya. Sedangkan argumen ini merupakan argumen ini merupakan inputan atau data yang ada di dalam functionmu ya. Langsung saja kita praktikkan biar kamu paham yang mana parameter, yang mana argumen. Oke? Ya, langsung saja kita ketikkan tag PHP. Ya, langsung saja kita ketikkan tag PHP. Sudah? Lalu kita ketikkan perintah functionnya. Function. Nah, kamu perhatikan ya. Di sini functionnya itu harus berwarna biru. Harus berwarna biru. Dan harus huruf kecil semua atau huruf non kapital semua ya. Jangan ada yang huruf kapital, jangan ada yang pokoknya seperti ini. Ingat, oke? Lalu kita kasih nama function. Function misalkan Ibu memberi nama functionnya itu sapa pengunjung. Sudah? Lalu tutup kurung. Itu dia. Kita kasih kurung. Nah, ini bentuk pembuatan dari function. Ini perintah function, ini nama functionnya. Nah, kasih tahu ya, cara pembuatan nama function itu ada syaratnya. Ya, kamu bebas memberikan apa nama functionmu. Yang penting ingat nama functionnya tidak boleh sama dengan perintah yang ada di dalam PHP. Ya, misalkan gini. Misalnya nama functionnya Ibu gunakan echo. Nah, perhatikan. Echo ini dia berwarna biru. Dan echo ini merupakan perintah mencetak di dalam si PHP-nya. Kalau Ibu berikan kata sapa saja, dia berwarna hitam. Nah, harus berwarna hitam nama functionnya. Kalau dia berwarna selain hitam berarti error atau salah pemberian nama functionmu. Makanya Ibu bilang, dalam pemberian nama function tidak boleh sama dengan perintah yang ada di dalam PHP. Itu akan error nanti. Tidak dikenal apa functionmu. Paham? Lalu berikutnya, dalam pemberian nama function ya tidak boleh ada spasi apabila nama functionmu lebih dari satu kata. Seperti yang Bu buat ini. Ya kan, sapa pengunjung. Ini kan ada dua kata. Kata sapa yang pertama dan kata pengunjung yang kedua. Di sini tidak boleh ada spasi. Harus kita hapus spasi. Kalau kamu mau membuat pemisah ya
di antara dua kata ini, gunakanlah underscore. Ya, seperti ini, underscore. Ya, jadi kalau dia lebih dari satu kata, kamu buat nama fungsinya, boleh tanpa spasi atau boleh menggunakan underscore. Bisa dipahami? Ini Ibu buat tanpa underscore. Ibu gabung ya. Lalu enter. Kita buat kurung kurawalnya. Nah, ini di dalam kurung kurawal inilah nanti kamu masukkan apa yang menjadi statement atau perintah yang kita proses di dalam si functionnya. Ya, jadi ini Ibu kasih aja jarak. Nah, disinilah yang menjadi tempat untuk kita mengetikkan perintah yang mau kita proses di dalam si functionnya. Misalkan Ibu mau mencetak berarti perintah echo. Echo, hai dunia, ya kan? Hai dunia. Udah. Lalu echo, selamat bergabung. Ya. Nah, inilah bentuk function. Inilah perintah functionnya, ini nama functionnya, lalu inilah yang menjadi statement atau perintah yang mau kita proses di dalam function. Jadi dari sini kita bisa lihat, ya dari perintah ini, oh si function sapa pengunjung ini akan mencetak kata-kata hai dunia dan selamat bergabung. Nah kita ingin melihat hasil dari functionnya, maka kita panggil functionnya. Cara memanggil function cukup mengetikkan apa nama functionnya. Di sini nama function kita sapa pengunjung. Maka kita ketik sapa pengunjung. Ya kan, sapa pengunjung. Lalu kita kasih kurung. Nah, di kurung ini nanti ada artinya ya, ada gunanya ya. Jadi nggak sembarangan, nggak asal dibuat, ada gunanya. Oke, kita kiri titik koma, kita tutup tag PHP. Nah, kita jalankan. Sebelum menjalankan, kita simpan terlebih dahulu. Ctrl S. Ya. Ingat ya, menyimpannya ini di sini kan kita menggunakan web servernya exam, di mana bagian APC-nya itu tombol start yang seperti ini harus berubah menjadi tombol stop. Jika dia tombolnya tulisannya stop, berarti ini dalam keadaan aktif. Kalau kita klik stopnya, berubah menjadi start, berarti si Apache-nya ini dalam keadaan mati atau berhenti. Maka si start ini harus kita klik, berubah menjadi stop. Udah? Nah, menyimpan file PHP, ya, itu harus sesuai di mana web servernya kamu buat di komputer kamu. Seperti ini. Ibu kan menggunakan web server exam, di mana di laptop Ibu ini, Ibu buat dia di drive C, folder exam, lalu folder htdocs. Itu dia. Lalu di dalam htdocs ini, kita masukkan apa nama file name-nya yang menjadi nama file PHP kita. Misalkan, belajar function. Belajar function titik PHP. Jangan lupa kamu masukkan ekstensi PHP. Enter. Lalu kita jalankan. Kita menjalankannya menggunakan browser. Ya, di sini Ibu gunakan browsernya Chrome. Nah, cara menjalankannya. Nah, sekarang kita jalankan. Kita menjalankannya atau melihat hasilnya itu di browser. Ya, di sini Ibu pakai browsernya Chrome. Sudah? Nah, cara menjalankannya, kita ketik di bagian address bar, ini namanya address bar ya. Ini address bar, kita ketikkan localhost, lalu under localhost, lalu backslash, lalu apa nama file name PHP kita tadi? Nama file name PHP kita kan belajar function titik PHP. Inilah dia hasilnya, ya kan? Hai dunia, selamat bergabung. Ya, bisa dilihat. Nah, kamu perhatikan di sini outputnya. Sedangkan di programnya
echo hai dunia di baris pertama, di atas ya kan. Lalu echo selamat bergabung di baris yang di bawah. Nah, kenapa outputnya bisa jadi satu baris, ya kan? Hai dunia, lalu selamat bergabungnya satu baris. Kenapa? Ya kan? Ingat, di dalam mengolah tampilannya itu, ya, walaupun kita mengetik menggunakan program, supaya outputnya bisa sesuai dengan yang kita mau, kita harus menambahkan beberapa perintah juga, ya. Jadi tidak hanya di desain kita merancang tampilan, dari program juga kita bisa merancang tampilan. Kalau kita ingin membuat kata selamat bergabung ini di baris kedua, ya, berarti kita akan harus menambah baris yang baru. Nah, Ibu tanya, nah, perintah untuk menambah baris yang baru, ya, kita gunakan BR. Kita gunakan BR. BR ini perintah HTML untuk menambah baris yang baru. Jadi di baris yang baru inilah perintah selanjutnya diproses. Kita tambahkan di sini ya. Karena kan setelah hai dunia, selamat bergabungnya di bawah. Berarti di hai dunianya inilah kita tambahkan BR. BR. Kita simpan, lalu kita jalankan di browsernya. Maka perhatikan selamat dunia di baris atas, hai dunia di baris atas, selamat bergabung di bawah. Bisa dipahami? Oke, berikutnya Ibu buat contoh yang baru, ya kan? Di contoh ini Ibu buat yang menggunakan parameter dan function. Kalau di sini hanya function biasa ya. Kalau di sini hanya function biasa. Nah, berikutnya contoh function yang menggunakan parameter dan argumen. Ya, kita kontrol N saja buat file yang baru. PHP. Kita hapus. Kita buat contohnya. Tag PHP ya, kasih ketik perintah function. Function. Misalkan functionnya ini Ibu mau buat isinya mengenai mapel atau mata pelajaran. Kasih nama functionnya nama underscore mapel. Lalu kasih kurung. Nah, kalau di contoh yang pertama ini namanya dua kata tapi digabung. Kali ini Ibu buat namanya dua kata tapi Ibu pisah dengan underscore. Ya. Lalu kurung yang ini, Ibu bilang tadi kan di contoh ini, kurungnya ini itu, dan yang di bawah ini, itu ada gunanya. Nah, gunanya apa? Kalau kurung yang di sebelah di sini, ya, ini tempat untuk meletakkan parameter. Seperti yang sudah Ibu bilang di awal, parameter adalah variabel di dalam function. Ya, kita kasih nama variabelnya string mapel. Ingat, kalau katanya variabel, berarti harus ada simbol dolarnya. Ya, itu dia tanda sebuah variabel. Sudah? Enter. Kita kasih kurung kurawal. Kita kasih jarak. Nah, di sini kita ketikkan perintah yang mau kita proses di dalam functionnya. Kita kan mau mencetak nama mata pelajaran. Kita panggil echo. Echo string mapel. Nanti kan nama-nama pelajarannya ditampung oleh si parameter ini. Ditampung parameternya. Maka ketika kita mau mencetaknya, ya parameternya kita panggil. Oke? Kasih titik koma. Lalu kita panggil. Nama function kita adalah nama underscore mapel. Kita ketikkan nama underscore mapel. Lalu kita kasih kurung. Nah, kalau kurung yang ini tadi gunanya untuk membuat parameter, sedangkan kurung yang di sini, kurung ketika kita memanggil nama function, di sini tempat untuk membuat argumen. Ya, Ibu ulangi, argumen itu adalah data atau inputan yang ada di dalam functionmu. Paham? Oke. Kita ketikkan nama argumennya. Yang pertama, argumennya atau datanya. Kita kan membahas mata pelajaran. Kita kasih dia proc web. Kita ketik proc web. Kita jalankan. Jangan lupa tutup tag PHP. Ctrl S. Kita simpan terlebih dahulu. Misalkan ini belajar function 1.php. Kita jalankan di browsernya. Ya. Buat dia
di address bar-nya ini function 1. Maka muncullah hasilnya procweb. Procweb menjadi argumen, ya, merupakan argumen di dalam function. Nah, sedangkan yang ini tadi, Nak, yang ini kan tadi dia hai dunia selamat bergabung. Ini bukan argumen, ya, ini bukan argumen. Ini hanya komentar keterangan biasa aja, bukan argumen. Ini tidak dimaksud dengan argumen. Yang argumen itu di sini. Argumen itu intinya gini, argumen itu data yang ditampung oleh parameternya. Ini kan tidak ditampung parameter ini kan. Hai dunia, selamat datang kan tidak ditampung parameter. Berarti ini bukan argumen. Bisa dipahami? Itu dia, ya. Nah, ini kan tadi procweb. Bu, gimana kalau kita mau mencetak mata pelajarannya itu hanya procweb? Mungkin tak 3 mata pelajaran, gitu ya kan? Itu kalau 3 mata pelajaran yang mau kita cetak, berarti 3 function juga enggak, Bu? Gitu kan? Iya. Ya, seperti yang Ibu jelaskan di awal, ketika kita membutuhkan atau mau menggunakan program yang sama, cukup memanggil functionnya tersebut. Berarti kan kita mau di sini kita mau mencetak mata pelajaran lebih dari 3, di mana perintahnya itu sama yang ada di dalam function. Berarti bukan functionnya yang 3 kali kita buat, tetapi pemanggilan functionnya itulah yang 3 kali kita panggil. Paham? Kita praktekkan. Ya, belajar function. Di sini mapel. Kita kan mau mencetak lebih dari 1 mapel. Berarti bukan functionnya yang 3 kali kita buat, bukan. Tetapi pemanggilan functionnya inilah yang 3 kali kita panggil. Ya, kita copy paste saja. Panggil dia di bawahnya. Misalkan ini mata pelajaran yang kedua itu ada PPL, ya kan? Lalu yang ketiga misalkan PKWU. Kan 3 kali sini mapelnya kan? Yang pertama procweb, yang kedua PPL, yang ketiga PKWU. Dengan function hanya 1. Gitu dia. Jadi di sini function yang bisa berulang kita panggil, bukan function yang berulang-ulang kita buat, bukan. Ya, kita jalankan, simpan terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke browser. Kita tekan F5. Kan masih di nama yang sama kan? Tekan F5. Maka muncul procweb, PPL, PKWU. Nah, coba kamu perhatikan outputnya dulu. Antara dengan PPL dan dengan PPL. Nah, coba kamu perhatikan outputnya dulu. Antara web dengan PPL dengan PKWU itu kan tidak ada jarak, ya kan? Pokoknya kan ada jarak, biar lebih paham. Berarti kita ubah di bagian echo-nya, ya. Kenapa di bagian echo? Ini kan membahas mengenai outputnya. Output ini kan mencetak. Mencetak berarti tadi di echo. Maka di bagian echo ini kita tambahkan echo, harus huruf kecil ya, huruf non kapital. Echo BR. Ya, BR itu perintah HTML untuk membuat baris yang baru. Kita simpan, kita jalankan lagi browsernya F5. Maka procweb, PPL, PKWU. PPL di baris kedua, PKWU di baris ketiga. Ini hasil dari si BR-nya. Jadi di baris yang baru dia dicetak. Dipaham? Oke. Ibu harap kamu paham ya. Nah, berikutnya Ibu buat contoh ketiga mengenai function ya. Di sini kita juga menggunakan parameter dan argumen. Kita buat file yang baru. PHP. Kita hapus saja. Kita masukkan tag PHP, lalu ketikkan perintah function. Function. Nah, kita kasih nama functionnya. Misalkan ini kita membahas mengenai hewan, nama-nama hewan. Berarti nama underscore hewan. Nama function kita nama underscore hewan. Kita kasih parameter ya, yang menjadi penampung untuk argumen nanti. String hewan. Enter. Kita kasih kurung kurawal. Kita kasih jarak. Di sini kita masukkan statementnya, perintahnya. Oke? Echo, saya
memelihara hewan, lalu string hewan. Ya, Ibu jelaskan ya maksudnya ini apa. Hewan ini kita kan mau mencetak nama-nama hewan, di mana nama-nama hewan ini kan dia argumen. Argumennya kan ditampung oleh si parameter string hewan. Jadi, kalau ekonya seperti ini Ibu buat, maka dia nanti gini, ketika Ibu masukkan argumennya sapi, maka akan tampil saya memelihara hewan sapi. Ibu masukkan lagi, Ibu panggil fungsinya dengan argumen ayam, maka outputnya saya memelihara hewan ayam. Jadi nama-nama hewan yang menjadi argumen itu akan berubah sesuai dengan parameternya. Setiap parameter dipanggil. Tapi kalau yang ini tetap sama, karena ini kan bukan argumen. Ya, kita panggil langsung saja. Panggil fungsinya, nama underscore hewan. Lalu yang menjadi argumennya yang pertama sapi. Kan? Nah, kita copy aja, copy paste. Ya, Ctrl C, Ctrl V. Sudah? Nah, yang kedua argumennya misalkan ayam. Lalu yang ketiga ada hewan dengan argumen kuda. Lalu yang keempat kita panggil lagi dia dengan argumen kambing. Ya kan? Lalu yang kelima kita panggil lagi dia dengan argumen apa lagi biasanya? Kerbau atau ular ya kan? Nah, kita simpan. Tapi sebelumnya kita tutup dulu tag PHP. Ctrl S. Ya, kita buat belajar function yang kedua, titik PHP. Belajar function 2.php. Kita jalankan di browser. Nah, ini kan tadi di sini dia masih belajar function 1. Kita ganti saja 1 menjadi 2. Enter. Perhatikan di sini. Ya, ini Bu kecilkan saja tampilannya. Bu kecilkan. Nah, kalau menjadi 100 ya. 100. Bisa kamu perhatikan di sini ya. Nah, terlalu kecil. Ini dia menjadi 2 baris ya. Saya memelihara hewan sapi, nggak ada spasi. Saya memelihara hewan ayam, nggak ada spasi. Saya memelihara hewan kuda, tanpa spasi. Saya memelihara hewan kambing, nggak ada spasi. Saya memelihara hewan ular. Nah, kenapa bisa seperti ini? Perhatikan, di sini ya kita panggil sekali fungsinya dengan argumen sapi. Maka ketika memanggil yang pertama, cetak dia langsung. Saya memelihara hewan sapi. Lalu ibu panggil lagi fungsinya dengan nama argumen ayam. Maka dicetak setelah sapi tadi. Saya memelihara hewan ayam. Lalu ibu panggil lagi fungsinya yang ketiga dengan nama kuda. Maka langsung dicetak. Saya memelihara hewan. Ya, jadi sebanyak berapa kali kita panggil fungsinya, sebanyak itulah dicetak dengan apa isi dari ekonya. Akan tetap sama, kecuali si bagian parameternya. Makanya, di bagian output, kamu perhatikan yang berubah itu apa? Nama hewannya aja. Karena nama hewan ini menjadi argumen. Ya kan, menjadi argumen di dalam fungsinya. Sedangkan yang di sini tadi saya memelihara hewan, ini kan bukan argumen. Karena dia bukan argumen, ya maka sebanyak berapa kali dipanggil fungsinya, sebanyak itulah dia dicetak. Bisa? Nah, kita atur dulu ini supaya bisa dibaca ya kan, biar agak terpisah dia. Karena kita mau mengatur outputnya, ini kan outputnya mencetak. Berarti kita lihat di programnya itu bagian cetak, echo. Supaya dia nanti setiap saya memelihara hewan sekali dicetak baru ke bawah, kita kasih BR. Echo BR. Oke, kita Ctrl S, lalu jalankan F5. Itu dia. Dia di bawah, kan? Nah, misalkan ya,
Misalnya biar kamu agak Ctrl S, F5. Perhatikan ya, mana tahu sering muncul error ya, biar kamu paham cara menganalisa errornya. Parse error, syntax error unexpected, echo, t_echo expecting titik koma ya, koma or titik koma ya, ini titik koma atau titik koma. In cexaMatheDocs belajar function 2.php online 5. Ada online 5, berarti di baris kelima ada yang error. Errornya itu yang mana? Bagian mencetaknya itu berarti ada bagian tanda titik komanya ya, titik koma atau koma. Nah, antara dua ini harus ada ya, harus ada di baris kelima. Kita masuk ya, kita lihat di baris kelima, belajar function 2 baris kelima. 1 2 3 4 5. Nah, di baris kelima ini ada, berarti sebelumnya perhatikan. Nah, sebelum ini. Di sini harus kita tambahi titik koma ya. Setiap mengakhiri perintah di dalam PHP, di dalam satu baris itu diakhiri dengan titik koma. Jadi gitu cara melihat bagian mana errornya, ya. Intinya gini, lihat online berapa, lalu baca keterangannya di sini apa. Gitu dia. Di baris keberapa yang error, baca keterangannya apa. Ya. Yang kalau katanya echo, baru ini expecting, berarti kecuali koma atau titik koma, berarti nalar aja. Oh, antara koma atau titik koma gitu, ya. Nah, kita simpan ini udah, lalu kita jalankan lagi on F5. Itu dia. Maka dia akan ke bawah ya, akan tampil hasilnya. Saya memelihara hewan sapi, saya memelihara hewan ayam, saya memelihara hewan kuda, saya memelihara hewan kambing, saya memelihara hewan ular. Itu dia. Inilah hasilnya. Ya. Jadi mengenai function ini bisa kamu pahami. Jadi function ini langsung ambil gambarannya. Function ini berarti program utama, ya ini dia program utama namanya, ya. Yang di antara tag PHP ini dikatakan program utama, ya. Nah, di mana dia bisa kita panggil berulang-ulang ketika dia melakukan tugas yang sama, kita bisa memanggil function yang berulang-ulang. Seperti ini. Di sini kan functionnya ini tugasnya kan untuk mencetak saya memelihara hewan dengan argumennya nanti dibuat ketika memanggil function. Nah, ibu mau mencetak saya memelihara hewan ini sebanyak 5 kali. Berarti bukan function yang 5 kali kita buat, tetapi pemanggilan functionnya yang 5 kali kita buat dengan argumennya yang berbeda-beda. Bisa dipahami? Jadi kalau kamu ingat belajar loop ya kan, perulangan ini hampir mirip prosesnya dengan looping ya kan, hanya saja kalau looping kan ada batasannya ya kan, ada nilai awal, ada nilai akhir. Kalau function dia tidak ada, dia akan melakukan kerja sebanyak berapa kali kamu panggil gitu dia. Bisa dipahami ya? Ibu harap inilah dulu ya. Baiklah ya, itu dulu pembahasan kita ya mengenai function ya. Bu harap kamu semua paham ya, mengerti bagaimana penggunaan function di dalam PHP. Ya, jika ingin memperdalam lagi, ya ingin memperluas pengetahuan kamu, kamu bisa mencari ya atau men-searching di internet, di Google ya bagaimana si function ini. Ya, kalau ingin lebih memperdalam. Oke? Oke, sekian dulu videonya ya. Salam sehat.